Saya menunggu di dalam mobil. Hujan masih membasahi jendela. Setiap detik terasa berharga setelah terlambat menjemput Adnan. Dalam kegelapan, rasa cemas meningkat ketika saya menyadari ada yang tak biasa dengan cerita Adnan tentang Fadhil. Ketakutan mendalam muncul, bukan hanya karena kehadiran Fadhil, tetapi karena apa yang dia lakukan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Demensia. Aduh, terlambat lagi. Gerutuku mencemaskan saat memutar setir mobil ke samping lapangan. Jakarta terendam hujan menjelang senja, memaksa saya untuk mengangkat kaki dari genangan air. Rasanya seperti hujan tidak pernah henti belakangan ini. Setiap hari, rapat direksi di kantor selalu berujung pada kejar-kejaran waktu, dan kali ini membuat saya terlambat menjemput Adnan. Anakku, satu-satunya kebahagiaan yang tersisa setelah Luna, istriku, pergi meninggalkan dunia saat melahirkannya. Sebagai orang tua tunggal, segala urusan harus saya atasi sendiri. Menyiapkan Adnan untuk sekolah, mengatur les renangnya, hingga menjemputnya setelah jam pelajaran berakhir. Adnan hanya punya saya sekarang. Setelah Luna pergi, janjiku pada istri tercinta untuk menjaga dan membesarkan Adnan dengan baik sangatlah kuat. Itulah satu-satunya harta yang ia tinggalkan. Hujan semakin deras saat saya memasuki halaman sekolah. Angin yang membelai koridor kelas membuat saya semakin gelisah. Adnan selalu ada di kelas yang terletak di ujung gedung, tepat di pinggir taman sekolah ini. Saat saya mencari-cari di antara jendela kelas yang redup, tak satu pun orang kelihatan. Sekolah sudah sepi, dan saya yakin mayoritas siswa sudah pulang. Nah. Suara itu terdengar dari lantai 2. Tanpa ragu, saya meluncur menuju tangga gedung utama. Sekolah ini terdiri dari 3 gedung. 1 untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Gedung lain untuk ruang kegiatan dan perpustakaan, dan gedung terakhir untuk kelas-kelas berikutnya. Adnan pasti masih di gedung ini, menunggu hujan reda. Adnan. Langkah saya terhenti ketika saya melihatnya berjongkok di ujung koridor, sibuk dengan krayonnya. Saya memeluknya dengan hangat di tengah kegelapan dan gemuruh hujan. "Nak, maafkan ayah lagi-lagi terlambat," ucapku, meskipun ia tak bergeming. Matanya tetap hangat saat menatapku. "Tak apa, Ayah, dari tadi ada yang menemani," jawab Adnan, membuat hati saya lega walau sedikit. "Benarkah? Siapa yang menemani kamu?" tanyaku, mencoba menenangkan diri. "Dia," jawab Adnan sambil menunjuk ke arah Fadhil, seorang anak laki-laki yang duduk di seberangnya, tengah asyik menggambar. Tak jauh dari kami, seorang pria parubaya mendekat. "Benar, sejak tadi mereka bermain bersama. Saya Pak Mulyo, ayah dari Fadhil," ucapnya sambil memberi salam. "Ipsilona, Pak. Saya Ardi, ayahnya Adnan. Terima kasih telah mengawasi Adnan," ujarku, tersenyum menghargai. Kami berbincang panjang. Rasanya lega mengetahui bahwa selama ini Adnan memiliki teman yang memperhatikannya di sekolah. Pak Mulyo bekerja di kantor pos tidak jauh dari sini, dan setiap hari ia menjemput Fadhil dan Adnan. Hidupnya tampak lebih teratur dibandingkan kehidupan sibuk saya yang penuh dengan tanggung jawab. "Hati-hati ya, Nak, dengarkan Pak Mulyo dan jangan nakal," pesanku pada Adnan, yang hanya dijawab dengan anggukan kecil. "Ah, biarkan mereka bermain sepuasnya. Mereka kan anak-anak," ujar Pak Mulyo sambil mengusap lembut kepala Adnan. Saya tersenyum melihat kehangatan di antara mereka. Setelah hujan reda, kami berpisah di pelataran sekolah.
Aku menggandeng tangan Adnan menuju mobil. Pak Mulyo kembali ke gedung untuk menjemput Fadhil yang masih di toilet. Saat menutup pintu mobil, saya mengelap tetesan hujan dari seragam Adnan. Besok ayah akan jemput lebih tepat waktu. Nak, ujarku, mencoba menenangkan dirinya. Ayah, ya. Adnan menatapku dengan harap. Janji, nak. Jawabku sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Kami berdua tertawa di dalam mobil, mengobrol tentang hari itu. Hari sudah hampir gelap ketika kami tiba di rumah. Aku merasa lega karena Adnan masih bisa tersenyum meski kejadian hari ini membuatnya menunggu lama di sekolah. Kami masuk ke rumah, dan aku berencana untuk membawanya ke dalam saat tiba-tiba gawainya bergetar di atas setir. Dirty. Panggilan dari atasanku membuatku mengangkat gawainya. Hello, Pak Will. Ya, maafkan saya akan segera mengurusnya. Ucapku sambil menutup gawai dan melihat ke belakang. Lelah sekali, gerutuku, merasa penat. Setidaknya, Adnan sudah bersamaku. Mobil melaju melewati gerbang sekolah. Roda menggilas genangan air. Kami meninggalkan sekolah yang sepi di hari akhir pekan ini. Saya melihat Adnan mengamati sekeliling dari jendela mobil. Senyumnya menggemaskan. Bagaimana hari ini di sekolah? Tanyaku saat membuka pembicaraan. Aku membaca komik, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan makan sosis bersama Fadhil. Seru sekali, ayah, jawab Adnan, ceria. Ya. Lalu, tanyaku ingin tahu lebih banyak. Apa yang salah? Aku melihat dia terdiam dan segera tertarik ke arah jalan. Ayah, besok jemput aku lebih tepat waktu ya? Pinta Adnan dengan lembut. Tangannya menggenggam erat krayonnya. Ayah minta maaf. Nak, besok ayah akan datang lebih awal, jadi jangan sedih. Ujarku sambil mengusap kepalanya. Adnan mengangguk. Wajahnya sedikit cerah kembali. Aku merasa dia merindukan kehadiranku. Sejak ia masuk sekolah, aku sering menitipkannya pada sopir. Tapi mereka sering berganti dan tak kembali lagi. Di rumah, hanya ada 2 art yang membantu. Satu untuk urusan rumah dan yang satunya lagi memasak. Untuk sementara, hanya aku yang bisa menjemput Adnan setiap hari. Ayah janji, kataku sambil tersenyum padanya. Kami melanjutkan perjalanan dalam suasana yang lebih cerah, mendengarkan cerita-cerita seru dari Adnan. Tiba di rumah, aku merasa ada perbedaan dari hari-hari sebelumnya. Hari ini masih terasa mendung, walau hujan sudah reda. Aku melihat jam tangan dan terkejut mengetahui bahwa aku sudah terlambat 1,5 jam. Bodoh, benar-benar terlambat. Adnan pasti marah, ucapku, memandang sekeliling. Sekolah sudah sepi. Para pedagang sudah memasukkan barang-barang mereka. Di sudut lain, petugas kebersihan sedang membersihkan lantai gedung. Tidak ada siswa yang terlihat. Cemas. Aku mulai berlari mencari Adnan. Di tengah lapangan, aku bertemu dengan satpam. Ia menyapaku dengan ramah. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Ipsilona, Pak. Apakah anak-anak kelas 1 sudah pulang semua? Tanya ke Simas. Oh, sudah sejak tadi sore. Maaf, Pak. Mencari siapa? Satpam itu memberi tanggap. Anak saya. Nama dia Adnan. Dia kelas 1. Ucapku dengan cemas. Bersama pria itu, setelah mengajak menuju ke arah kantin sekolah dan Cole. Aku duduk di dalam mobil, menunggu hujan reda sambil menatap gerbang sekolah Adnan yang tertutup rapat. Angin hujan masih membawa dingin menyusup ke dalam jas hujan tua yang kukenakan. Hujan telah mengaburkan jendela mobilku, memisahkanku dari pandangan luar yang penuh kerumunan orang yang hanya ingin memastikan aku baik-baik saja. Tetapi,
Bukan itu yang sebenarnya membuatku gelisah saat ini. Pohon beringin tua di tepi jalan runtuh menimpa mobilku tadi pagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk datang tepat waktu ke sekolah Adnan, anakku. Sebuah janjiku pada Luna, istriku yang harus kembali ke Surabaya karena urusan keluarga. Ayah, ayo cepat pulang, ucap Adnan. Mungkin sudah letih. Iya, ayo masuk ke dalam. Duduk ya, biar ayah pasang sabuk biar aman. Klek, kesap pepenya. Aku menuju jok setir, kemudian menancap gas keluar sekolah. Berbeda dari kemarin, Adnan terlihat murung. Ia memandang ke langit-langit. Awan mendung kian menghitam. Ayah salah karena terlambat lagi. Ucapku mengakui kesalahan. Ia menoleh padaku. Hari ini baik-baik aja kan? Apa terjadi sesuatu dengan Fadil tadi? Dia memaksaku untuk mencekik kucing ayah. Aku takut. Ucapnya lesu tak percaya. Sesaat aku terkejut. Pak Mulyo, Fadil, Adnan hingga cerita satpam benar-benar membuat nalarku pecah. Belum lagi ada dokumen yang harus aku selesaikan Senin nanti. Jangan main lagi dengan Fadil, oke? Aku takut sekali jika Fadil adalah anak nakal yang berpura-pura baik. Di zaman sekarang, kita tak mampu menebak kepribadian seseorang. Terlebih ini anak kecil. Namun, tunggu dulu. Dalam benakku, ada sesuatu yang lebih penting. Bagaimana rupa anak Pak Mulyo? Siapa Fadil? Pertanyaan itu menghantuiku sejak kemarin. Aku mengusap kepala Adnan, ingin memastikan jika dia baik-baik saja. Ia aman bersamaku. Hello. Benar. Iya benar Pak, saya orang tua Adnan. Apa ia ada di sana? Hello. Sialan, hujan membuat sinyal redup. Putus-putus tak jelas. Aku menggerutu sambil mengusap wajah yang kuyup. Basah sekali. Aku hanya duduk lesu di bantalan trotoar. Beberapa orang mengatur lalu lintas yang merayap padat. Sebagian berkerumun di sekitarku. Mungkin ingin memastikan jika diriku baik-baik saja. Namun, bukan itu yang sebenarnya aku khawatirkan. Beringin tua di samping jalan raya runtuh menimpa mobilku. Padahal aku berusaha untuk datang tepat waktu menuju sekolah Adnan. Kepala bocor pun tak masalah jika itu mampu mendengar kabar anakku baik-baik saja. Pohon yang tumbang dan menimpa mobil sering terjadi saat angin kencang, hujan lebat, atau kondisi pohon yang sudah rapuh. Setelah menelpon pihak asuransi dan jasa derek mobil, kulihat taksi yang tak membawa penumpang. Tanganku mengacung telunjuk lalu menyambar pintu di belakang kemudi. Supir taksi dengan sigap menancap gas setelah tahu tujuanku, meninggalkan orang yang lalu lalang keheranan. Maaf, ada anakku yang jauh lebih penting sekarang. TRRT. Gawai bergetar. Ini dari sekolah Adnan. Hello, ayah. Aku takut pate tuturaye Pak Ardi. Tenang aja Pak, Adnan baik-baik saja hehe. Enike, Pak Mulyo. Tat, Pangailan Terputus. Terima kasih Pak. Taksi berlalu, meninggalkanku tepat di gerbang sekolah. Hari sudah petang, gulita dengan hujan yang masih deras. Pagar sekolah sudah tertutup rapat. Aku mengangkat kepala tinggi ke arah pos satpam di samping, berharap ada seseorang yang membuka pintu gerbang. Memang sudah gelap. Hanya bagian koridor kelas yang benderang. Itu pun hanya remang-remang. Aku berinisiatif melompati pagar. Walau sepatuku tak nyaman memanjat sempitnya pagar penghalang. Licin. Aku terpleset ambruk di genangan air. Sial. Hujan menghujam wajahku dengan keras. Tubuhku segera bangkit. Tindakan bodoh memang. Rasa khawatir pada orang terkasih membuat semua pria di dunia ini mau menerjang apapun. Demi Adnan, demi janjiku pada Luna. Sesaat aku melihat seseorang tergeletak di pos gerbang.
Mataku tertuntun untuk menghampirinya. Aku terkejut. Itu satpam sekolah dengan kepalanya yang berdarah. Tepat di sampingnya ada telepon yang terbelah rusak. Tanganku berusaha menekan leher bapak itu, hanya untuk memastikan jika dia masih hidup. Benar, ia hanya pingsan. Kembali aku berdiri. Perasaanku tak karuan. Sims, panik, hevetia. Nah. Itu Adnan? Kaki menancap tenaga secepat mungkin, berlari ke gedung kelasnya. Suara itu terdengar di lantai atas. Secepat kilat aku menaiki tangga. Tak ada. Lalu ada di mana? Apa di lantai paling atas? Suaranya masih terdengar. Kembali aku menaiki tangga. Belum pernah aku sampai di puncaknya. Sesampainya di atas, keadaan benar-benar gelap gulita. Tak ada apapun. Di muka tangga aku bisa melihat bata-bata yang masih tersusun, semen dan beberapa bilah bambu yang ditutup plastik. Mungkin ini lantai yang segera dibangun ruangan lain. Kubuka tombol senter dari gawai, berjalan perlahan. Samar-samar aku melihat Adnan menyusun bata-bata di tengah hujan lebat. Ada apa ini? Segera ku hampiri anakku. Fokus menyerot cahaya sensor padanya. Ia masih membelakangiku. Adnan. NCK. Ayat terlambat. Ia menoleh ke arahku. Lehernya berputar cepat. Diriku terkejut hingga ambruk ke belakang. Maafkan ayah. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Sosok Adnan berbeda. Pucat pasi dengan urat kemerahan. Fadhil. Pak Mulyo tiba muncul. Aku masih jatuh di lantai, menyaksikan kejanggalan ini. Ayah, tolong aku. Wajah Adnan kembali berubah. NCK. Sini. Ayo cepat pulang. Tak. Kepalaku ditendang keras. Jianaku beasteriskung sat. Aku tergeletak dengan penglihatan samar. Sakit sampai hidungku berdarah. Ayat tolong. Anakku berteriak setepak Mulyo memang ku Adnan. Fadhil, ayo pulang. Tidak, ayah selalu terlambat. Jika dulu tak terlambat aku masih hidup. Aku masih ada. Maafkan aku. Aku tak bisa menahan haru dan aku jatuh termenung. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.